kami saat ini memang mempercayakan kepada Yayasan Buddha Suci yang sudah terbukti secara profesional pengelolaan, pemesanan barang dan lain-lain itu cepat sekali dilakukan. Itu tentu saja di samping pertimbangan ekonomi, pertimbangan yang lain yang mendorong dan sangat memperkuat sikap kami ini para pengusaha adalah sikap kemanusiaan. Ya. Sikap di mana kita terpanggil untuk sesama, ya, untuk bisa membagi ataupun untuk bisa menolong sesama. Peran Suci sendiri ya, sebenarnya kita sebagai salah satu organisasi yang menginisiasi untuk melakukan penggalangan dana. Jadi mulai dari perencanaannya, lalu juga penggalangan dananya, menyentuh hati pengusaha, perusahaan, dan setiap individu yang mungkin ada kepekaan terhadap kondisi pandemi di Indonesia. Antusias mereka memang terpanggil dari hati yang paling dalam di semua pengusaha. Bahkan mereka bilang bantuan ini jangan sampai terlambat. Bantuan ini kita percepat. Waktu awal ini terjadi, akhir tahun 2019 sampai di awal tahun 2020, semua terus terang masih menduga-duga. Semuanya masih belum punya gambaran sampai kapan ini akan terjadi pada pandemi ini. Tetapi kita melihat begitu hebatnya efek yang terjadi di Wuhan pada saat itu, kami terus memantau pergerakan-pergerakan yang di sana, dan kami mempunyai kesimpulan bahwa ini tidak akan berlangsung singkat. Ya. Kami berkesimpulan para pengusaha ini harus melakukan sesuatu. Karena dampak utama daripada pandemi ini tentu saja akan terjadi di bidang ekonomi, terutama pasar dari kami pengusaha ini. Maka dari itu kita tergerak pada waktu itu tanggal sekitar bulan Maret 2020, kami memberanikan diri lah untuk melaporkan kepada Pak Menteri Sekretaris Negara. Kami ingin berinisiasi ya untuk membantu pemerintah waktu itu untuk pengadaan khususnya adalah alat-alat ventilator dan alat-alat tes pada waktu itu yang bentuknya berupa rapid test, juga masker, pengadaan masker. Sehingga pada saat itu bersama-sama kita tergerak untuk mengumpulkan dana dari dunia swasta, ya, dan terkumpullah pada waktu itu sekitar 660 miliar. Ya, pembagian semua peralatan yang lewat dananya dikumpulkan dan pembeliannya oleh Yayasan Buddha Suci ini, tetap pembagiannya adalah koordinasi dengan oleh gugus tugas percepatan. Jadi bukan oleh kami langsung. Banyak orang yang mengira kami langsung didatangi banyak orang, minta ini, minta itu. Tetapi semua yang kami lakukan, semua yang kami bagikan, kami koordinasikan dengan gugus tugas percepatan penyelesaian konflik ini. Ya. Itu Pak. Itu hitung di sini aja Pak. Iya.
Dalam hal ini saya berinisiatif mengontak atau mengajak Yayasan Buddha Setsi sebagai yayasan yang sudah punya kredibilitas internasional, sebagai pihak yang melakukan distribusinya dan pengadaan barang. Lalu untuk pengumpulan funding atau dananya, kami mengajak Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk bersama-sama, karena ini tidak terbatas kepada hanya pengusaha besar saja, namun kita juga mengajak seluruh lapisan pengusaha anggota Kadin untuk berpartisipasi. Yang tadi saya sebutkan pada gelombang pertama ataupun disebutlah pengusaha peduli NKRI jilid 1 ya, pada waktu itu terkumpul 660 miliar. Itu sudah didistribusikan peralatan-peralatan rapid test, ventilator, masker, dan yang paling utama adalah bahan pangan waktu itu beras ya. Itu uang sejumlah 660 miliar. Lalu disusul pada tahun 2021 awal itu ada perayaan Imlek Nasional pada waktu itu. Pada saat Imlek Nasional itu, karena saya juga ditunjuk sebagai ketua panitia, saya mengusulkan kepada pemerintah juga untuk tidak melakukan perayaan besar-besaran dalam bentuk pesta. Namun sebagai upaya mengatasi keprihatinan yang berkepanjangan daripada pandemik itu, kami mengumpulkan dana kembali ya untuk membeli, karena tahapannya waktu itu yang kurang adalah masker dan kembali lagi adalah bahan pangan atau kembali beras. Nah, makanya kami mengumpulkan pada waktu itu terdistribusi 10.000 ton beras dan 20 juta masker. Ya, nah ini kami sebut pengusaha peduli NKRI jilid 2 atau gelombang kedua. Itu terjadi di bulan sekitar Februari tahun 2021. Nah, kemudian ternyata pandemi ini terus berjalan kan. Nah, kami berpikir lagi kemarin dengan masuknya gelombang Delta itu, ya ternyata yang kurang ataupun yang krisis terjadi adalah oksigen. Ya, ini beda lagi. Jadi antara gelombang 1, gelombang 2 dan gelombang 3 itu yang dibutuhkan berbeda sebenarnya. Kondisi krisisnya. Ya. Yang ketiga ini oksigen satu dan obat-obatan yang tiba-tiba melonjak luar biasa tingginya. Nah, jadi di sanalah kita akhirnya sepakat untuk mengumpulkan dana kembali. Ya, saat ini sudah terjadi dan sedang terus dikumpulkan. Ya, sudah terkumpul sekitar 300-an miliar dipakai untuk pembelian konsentrator oksigen, kemudian juga obat-obatan yang mahal yang kita bisa import langsung. Tetapi yang dari gelombang 1, 2, dan ini kembali 3, masalah utama juga adalah bahan pangan atau beras. Sehingga kita menargetkan kalau bisa terjadi ini nanti sekitar 30-35 ribu ton yang kita sudah budgetkan untuk kita beli untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Kerjasama utamanya itu dengan Kapolri, ya, Polisi Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia TNI Polri. Nah, bersama-sama karena mereka lewat jajarannya itu juga yang mempunyai data-data yang akurat untuk bisa menyediakan atau data masyarakat yang butuh bantuan tersebut. Jadi 3 institusi ini, TNI, Polri, dan Yayasan Buddha Setsi itu yang di lapangan. Ya. Tetapi dan juga sekarang ditambah lagi cabang-cabang dari Kamar Dagang dan Industri juga minta juga melakukan distribusinya.
Jadi respon awal Yayasan Buddha Seci Indonesia bersama relawan pada saat pandemi berlangsung mungkin kurang lebih 1 tahun yang lalu, di sekitar bulan Februari dan bulan Maret, itu kita melihat situasi Indonesia yang terkena pandemi itu cukup parah sekali, dan kita juga melihat bahwasannya orang-orang juga mulai ketakutan, dan di saat itu juga mulai terjadi keterbatasan dalam akses alat kesehatan. Jadi waktu awal memang kita rasa memang cukup sulit, tetapi dengan adanya komunikasi yang intensif, dukungan yang sangat luar biasa dari pemerintah, skema untuk mendukung kebutuhan alat medis itu memang sangat sulit di Indonesia, tetapi kita bisa mendapatkan barang itu bekerja sama dengan Ceci yang ada di Tiongkok. Nah, jadi kebetulan kita mendatangkan barang yang dari Tiongkok itu berupa masker, lalu alat pelindung diri, di mana semuanya juga pendanaannya, alokasinya didukung oleh masyarakat, terutama oleh pengusaha peduli NKRI. Dan itu kita rasakan sangat luar biasa karena barang-barang yang kita datangkan juga cukup cepat sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. 34 dus ya. Oke. Coba pizzasnya kita hitung ya. Hitung aja, Bang. Hitung aja ya. Sok, monggo Pak. Jadi pada saat barang itu datang, kebetulan kita juga ada relawan-relawan yang menjemput barang tersebut. Kita juga mendapatkan dukungan dari kepolisian, dari TNI untuk mengangkut barang tersebut. Sehingga bisa didatangkan, dikumpulkan semuanya di kantor kita di Jakarta, sehingga barang-barang yang sudah terkumpul kita bisa salurkan. Kita salurkan ke beberapa jalur, yang pertama melalui pemerintah, jadi kita komunikasi dengan Satgas Penanggulangan COVID, kita juga komunikasi dengan Kementerian Kesehatan, karena juga banyak fasilitas kesehatan, rumah sakit dan klinik-klinik terpencil itu sangat sulit untuk mendapatkan akses terhadap alat pelindung diri, masker, dan rapid test. Kita melihat kembali bahwasannya dengan kebijakan PPKM ini banyak masyarakat yang makin lama akan terdampak secara ekonomi dan juga sosial. Dari situ kita ingin memberikan perhatian yang sangat mendalam kepada mereka, baik yang melakukan isolasi mandiri, terpapar maupun terdampak secara ekonomi. Sehingga kita putuskan untuk bersama-sama dengan pengusaha peduli NKRI mendukung masyarakat dengan menyalurkan 35.000 ton beras kepada daerah-daerah yang terdampak COVID di Jawa dan Bali, serta kita juga ingin menyalurkan oksigen konsentrator itu sebanyak 5.000 unit, dan juga beberapa obat yang kita nilai mungkin saat ini masyarakat sedang kesulitan, kita mencoba untuk memfasilitasi sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapat. Nah, kita juga ingin mencoba agar kita bisa berpartisipasi dengan menyediakan tabung oksigen. Kita juga sudah mendapatkan dukungan dari beberapa komunitas, perusahaan juga menyalurkan tabung oksigen. Selain itu juga kita melihat bahwa oksigen konsentrator dengan diskusi yang baik bersama dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Sekretariat Presiden, lalu juga dengan Kementerian Kesehatan, oksigen konsentrator itu merupakan salah satu solusi yang dibutuhkan oleh negara ini dan membutuhkan banyak dukungan dari stakeholder yang bisa mendukung percepatan pemenuhan oksigen konsentrator di Indonesia. Pengusaha-pengusaha yang tergabung di dalam Peduli NKRI ini kan sudah sekian kali untuk bergabung bersama, bersatu dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. Sejak dari awal sudah bergabung untuk mengatasi, dan ini adalah pandemi yang kedua di posisi 2021. Beliau-beliau itu yang pengusaha tergabung di dalam Peduli NKRI kembali lagi untuk memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat, lapisan masyarakat. Kami paham bahwa seluruh lapisan, baik itu dari mulai masyarakat bawah sampai dengan masyarakat yang memiliki usaha itu berdampak. Contoh, mal harus tutup, contoh usaha-usaha mereka harus dikurangi, karyawannya harus dirumahkan untuk dikurangi supaya tidak penularan, sehingga banyaklah dampaknya. Tetapi saya mengapresiasi walaupun demikian sulit, para pengusaha itu menunjukkan jati dirinya ya saat-saat kita memang kondisi agak terpuruk terkait dengan COVID-19,
ternyata pengusaha itu memberikan jati dirinya yang terbaik, dan disitulah kita melihat bahwa beliau-beliau ini cinta NKRI, tidak hanya berusaha mencari sebuah laba, tetapi mereka bahu-membahu membantu pemerintah. Kebetulan saya sendiri cukup terlibat dengan kegiatan sosial ini bersama pengusaha peduli NKRI. Jadi begini, pemerintah sudah cukup banyak membantu masyarakat, walaupun tentunya masyarakat mungkin merasakan masih kurang. Contohnya bantuan subsidi listrik ke pemerintah dulu, bantuan subsidi listrik, bantuan UMKM, bantuan pedagang kaki lima yang sedang diproses di UMKM, terus bantuan tenaga kerja dari Kementerian Tenaga Kerja, dan tentunya bantuan obat-obatan, bahkan bantuan subsidi yang kena COVID dibiayain pemerintah. Itu sudah cukup menguras energi dan biaya bagi pemerintah, tetapi pemerintah tidak melepaskan seperti itu aja. Bagaimana mekanismenya? Nah, inilah yang sinerginya. Kebetulan kami beberapa kali mengundang para Pangdam, Kapolda di Jawa dan Bali, kami atur. Khususnya pemberian bantuan beras. Nah, beras pun kita meminta kualitas yang bagus. Nah, jadi misalnya pemerintah itu sudah mengucurkan di suatu daerah dengan data-data dari Kementerian Sosial bantuan. Nah, tentunya ada yang belum dapat dan tidak dapat karena dampak COVID ini kan makin banyak. Data dari BPS mungkin perlu waktu, ya kan, perlu pendataan yang memakan waktu. Di sisi lain masyarakat perlu bantuan. Nah, disinilah teman-teman pengusaha peduli NKRI masuk. Alhamdulillah semuanya bisa hadir langsung untuk menerima bantuan sembako dari Yayasan Buddha Suci. Kalau dikatakan kendala, kesulitan ada. Banyak pengusaha yang belum terpanggil, banyak pengusaha yang tidak mau tahu, banyak pengusaha juga yang tidak peduli, ya. Ya tebal muka dikit lah, saya selalu kampanye demi kebaikan, ya. Ya juga kadang-kadang korban perasaan juga dicuekin dan lain-lain, tapi toh saya lakukan ini bukan untuk kepentingan pribadi saya. Saya kembali lagi memikirkan saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah yang marginal gitu. Kalau kita urut sebetulnya sudah mencapai angka 1 triliun lebih sebenarnya kalau dari gelombang 1 sampai ke 3 ini. Tapi bukan itu nilainya. 1 triliun pun tidak ada artinya dibandingkan budget pemerintah kan yang sudah ratusan triliun untuk menolong membangkitkan ekonomi, menolong membangkitkan penderitaan masyarakat karena pandemi itu. Jadi sebetulnya kalau nilainya tidak ada artinya, dan pengusaha itu terus akan berusaha kan, ya. Jadi para pengusaha ini jangan hanya jadi penonton lah kira-kira gitu kan, tapi juga bisa jadi pemain untuk bisa berperan, berdampingan dengan pemerintah. Nggak penting soal logo-logo itu, hanya identitas saja. Memang ini dari kami, tetapi tidak merupakan dominasi 1 atau 2 kelompok saja, tetapi bersama-sama. Makanya logonya pun berganti-ganti dan juga bertransformasi dari satu ke yang lain gitu. Bukan itu nilainya. Yang penting adalah bantuannya itu sampai di tempat. Berapa nyawa yang bisa terselamatkan kan gitu. Nah, inilah nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh pengusaha peduli NKRI.
Sebenarnya dalam hal kolaborasi atau partnership kita tidak inginkan ada kata berakhir. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya adalah starting point kita untuk sama-sama melakukan kerjasama. Mungkin kita tidak tahu ke depan ada apa yang terjadi di antara masyarakat di Indonesia, lalu juga mungkin ada peristiwa-peristiwa lain yang membutuhkan kolaborasi kita bersama. Kalau saya lihat, saya tidak bisa menyampaikan satu persatu pengusaha, tetapi saya rasa sudah hampir semua pengusaha besar itu memberikan bantuan yang tergabung di dalam peduli NKRI. Semua pengusaha besar yang sangat peduli. Tentunya ada pengusaha lain dan tentunya kan Kadin juga, anggota Kadin bahu-membahu juga membantu. Saya rasa bisa sampai 60%, 75% pengusaha itu sudah membantu dari sisi berbagai sisi. Jangan melihat hanya kecil atau besar, tapi yang namanya dunia usaha mempunyai aset kan gitu kan. Nah pasti pasti harusnya terpikir bagaimana jika orang-orang yang tidak memiliki aset itu dampak daripada pandemi ini. Jangan kita juga hanya bertopang ataupun menikmati aset kita sementara orang lain sedang menderita di luar sana. Itu saja yang menjadi himbauan saya. Mengingat pesan dari guru kami, dari Master Cheng Yen, bahwasannya kita dalam menghadapi suatu masalah tidak bisa diselesaikan sendiri, tetapi harus bergandeng tangan, bergotong royong.